Rahman. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam kehidupan ini, itu apa yang paling terpenting atau yang paling kita inginkan, yang paling sering kita minta? Sehat. Kenapa, Bu? Kalau tidak sehat, oh gitu. Tidak fokus. Tapi orang sakit itu diampuni dosa-dosanya. Ya, jangan salah, orang sakit itu diampuni dosa-dosanya. Apa buktinya kita paling sering minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah? Minimal 17 kali. Dan itu semua orang. Kalau nanti ba'da sholat berdoa, beda-beda doanya. Kebutuhannya beda-beda. Tapi ketika kita melakukan sholat, setiap orang, semua orang pasti minta petunjuk. Karena apa, Bu? Karena kalau orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, ini luar biasa. Jadi kalau ibu mau berubah secara drastis dan mudah, gitu ya, kan biasanya pengen kurang berat badan dengan singkat, biasanya kalau ibu-ibu. Nah, ini ada cara hidup yang paling mudah, yaitu kita akan menjadi orang yang luar biasa. Itu kalau dengan cara mudah, ya, itu kalau kita mendapatkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya bisa berubah 180 derajat karena mendapatkan hidayah. Contohnya Umar bin, karena mendengarkan bacaan Al-Quran adiknya, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seketika itu juga berubah dari yang tadinya sangat memusuhi Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling membela Rasulullah. Dalam hitungan, ya mungkin hitungan detik, hitungan menit, itu perubahannya. Dan tidak belajar taklim seperti ini. Ketika itu datang karena mendengar kabar bahwasanya adiknya sudah mengikuti Rasulullah SAW, Umar begitu marah dan begitu malu. Kenapa? Karena dia sangat memusuhi Rasulullah, tapi adiknya malah mengikuti. Makanya Umar kesana itu mau, lamun bahasa Sunda mereka ngontrol. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu mendengar lantunan ayat-ayat Allah, berubah. Itulah hidayah. Makanya jangan henti-hentinya kita meminta kepada Allah, apalagi pada majelis-majelis semacam ini. Jadi bukan mubaliknya, bukan dai-nya, bukan ustadznya yang bisa memberikan hidayah. Tapi ketika mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, lalu Allah turunkan hidayah kepada kita, pulang-pulang ibu sudah berubah. Makanya sugan kurang balik di dia berubah. Dengan kudu apa non ukuran nana berubah. Ulah siga non Ultraman ya. Berubah. Jadi nggak jadi Kan harus ada ukurannya. Ya. Jadi nanti kita setelah ini pulang ke rumah gitu ya, ukur robah teu. Baik. Nah itu makanya saya di sini mari kita bicara tentang beberapa indikator atau ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi hidayah ini kan macam-macam, Bu.
Hidayah juga bisa kita usahakan. Termasuk tadi doa. Doa itu adalah, doa minta hidayah, itu adalah kita berusaha berikhtiar supaya Allah memberikan hidayah pada kita. Ya. Yang kedua, kita juga harus berikhtiar agar jalan hidayah itu bisa datang kepada kita. Ya. Jadi ada yang caranya tadi instan. Ya, Allah langsung turunkan, Allah pilih, Allah langsung turunkan dan berubah. Ada yang memang kita harus ikhtiar. Ya. Artinya ikhtiar ini kita menyiapkan diri untuk mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi kalau nanti masih belum berubah, ya terus kita berikhtiar, menyiapkan diri supaya hidayah itu bisa masuk pada diri kita. Nah, ini indikator ini penting, ya, karena kalau tidak ada indikator ini bisa kayak ukuran, ya. Kalau ibu-ibu bikin kue itu kan ada timbangan, ya, mau berapa kilo, mau berapa gram, itu kan harus diukur. Kalau nggak ada ukurannya, kirata. Kira-kira rata. Nah, itu nggak jelas. Harusnya masuk 200 gram terigu, nggak ada timbangannya. Kira-kira, mau benar bu, mau jadi bolu. Nah, makanya ukuran itu penting. Ya. Mau tahu tinggi badan, ada ukurannya. Mau tahu jarak, ada meterannya. Di antara indikator atau ukuran ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, merasa mudah ibadah. Merasa mudah ibadah, bukan ibadahnya mudah, tapi terasa mudah. Gitu ya. Ibadahnya tetap susah, Bu. Maksudnya susah itu susah karena banyak godaan. Ya, banyak godaan. Luar biasa, setan laknatullah alaih itu akan mengganggu kita. Tidak dibiarkannya kita melenggang untuk dapat beribadah kepada Allah. Itu pasti setan akan mengganggu kita. Tapi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah itu terasa mudah. Ya. Bersedekah itu terasa mudah. Sholat atau datang ke majelis taklim itu merasa mudah. Enteng saja, gampang saja. Ya. Nggak ada rasa berat, nggak ada rasa malas. Ini dalam surat Al-An'am ayat 125. Surat ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dadanya itu dibukakan sehingga segala sesuatunya mudah. Beramal soleh mudah. Ada yang sakit pengen nengok mudah. Nah, ini kalau yang belum dapat hidayah, ini biasanya paling pinter cari alasan. Ya, paling pinter cari alasan. Ayo mau ngaos tuh, hapunten. Mimon payun we, da ieu lo baca. Mending payun teh mun urang mah sih. Da itu. Jadi kalau misalnya ibu pinter cari alasan, hati-hati. Berarti masih jauh mendapatkan hidayah. Tapi kalau nggak punya alasan, Bu, ayo ngaos, ayo. Nah, asal tak aya we alasanana. Ayo we. Ayo Bu, ngalayan, ayo. Siap. Ya. Nah, ini indikatornya bahwasannya Allah mudahkan.
ada rasa mudah gitu ya untuk mengamalkan Islam. Makanya yang ke masjid, yang sholat tahajud itu bukan orang-orang yang tidak harus orang yang sehat. Ya, makanya sehat itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Ya, nanti kita bahas di sini tentang ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada susah, sulit dan gampang, ya. Ada lapang, ada sempit. Nah, itu nanti kita bahas. Baik. Inilah salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Nah, dadanya itu merasa sempit ya, dan sesak. Jadi lamun hirupna rudet we gitu nya. Resek we gitu. Tak ada bisi urang nuju disesatkeun. Karena apa tadi pembukaannya? Siapa yang Allah pilih atau Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Ya. Ini kan bahaya ya, luar biasa. Sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa menyelamatkan pamannya sendiri. Karena Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah ini hanya hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Dan ini bahayanya, kalau kita disesatkan oleh Allah, ya, nah itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah itu sendiri. Makanya ini indikator ya. Jadi lamun enteng ibadah, gampang ibadah gitu ya. Itu namanya alhamdulillah kita telah dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah. Tapi lamun real Mulet. kedul, komo rasa hati sumpek gitu ya. Itu kita harus sadar, kita harus waspada, dan kita harus langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu merasa nikmat dalam ibadah. Nah ini sifat manusia itu begini Bu, tidak hanya ibadah ya. Jadi kalau kita butuh makan, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan. Ya. Orang lapar butuh makan. Orang mau tidur, kepanasan, kehujanan, kedinginan, butuh papan. Ya. Orang mau keluar atau misalnya cuacanya dingin, butuh sandang. Ya, itulah kebutuhan. Jadi makan, pakaian, kemudian rumah, itu adalah kebutuhan. Nah, sifatnya orang, kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, itu akan naik, Bu. Naik jadi cari kenikmatan. Ya, ibu tuang mah atau selasa di dinten mah da aya we tuangin mah. Tapi nanti naik, makannya pengen yang enak. Ya. Nah, nek mah sangu goreng. Enak tuh sangu goreng. Yang dibawaan. Ya. Jadi cari kenikmatan. Martabak nguraos di mana? Gitu ya. Masakan Padang, masakan Sunda yang enak di mana? Sudah bukan masalah makanannya, tapi sudah rasanya. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya, kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, naik. Jadi cari
Yang kenikmatan. Kalau kenikmatan sudah terpenuhi, naik lagi. Cari apa? Cari gengsi. Gengsi jeung ieu wae. Ya, sekarang minum kopi di rumah, ya, itu kebutuhan. Tapi kalau minum kopi yang enak, itu cari kenikmatan. Tapi kalau minum kopi di Starbucks, Gengsi. ya kafe tapi Starbucks udah luar biasa tuh, satu gelasnya bisa 50.000. Padahal kan kopinya enak kene. Dikocok-kocok. Itu kopi Arabica di bumi teh aya. Cara Enak, bikinnya. nikmat. Cara Tapi bikinnya. untuk cari gengsi karena kenikmatan sudah terpenuhi, cari gengsi. Ibu teh butuh tiung. Ya, mun ngangge tiung eta kebutuhan. Tapi setelah itu tiungna hoyong nu Sae. Nu model. tos sae tiung teh. Hoyongna merek makan. Ya. Leres. Itulah manusia. Jadi dari kebutuhan naik jadi cari kenikmatan, akhirnya naik cari Gengsi. gitu ya. Nah itu manusia memang begitu. Nah begitu juga dengan ibadah. Yang pertama itu ibadah itu harus jadi kebutuhan. Ya. Kalau ibadah kita tidak bisa menjadikannya sebagai kebutuhan, itu sulit naiknya jadi kenikmatan. Kalau ibadah nggak ada gengsi, ya musuh ibadah. Jadi kalau kita mau naik ibadah itu menjadi kenikmatan, ada rasa nikmatnya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah ibadah itu harus kita jadikan sebagai Kebutuhan. butuh orang teh ibadah. Nepi ka sadi dinten teh di bumi we tar ka mamana. Naon geus teu kuat hayang salat. Apa nembe Lahor ditutupuan. Cuman butuh kuat ya. Nembe adan dokor. Geus teu kuat hayang asal. Asal. Isa yang sare. Butuh mah gitu, Bu. Ya. Kuat Isa yang sare. Yang butuh itu seperti itu. Dicari, dikejar, butuh kita gitu ya. Nuan Isa dulu. Nah, setelah kita sudah merasa butuh beribadah, baru nanti ada rasa nikmat dalam beribadah. Nah, ini nantinya, Bu, itu gimana ya? Nggak bisa ditukar. Kalau namanya kenikmatan tuh nggak bisa ditukar dengan apapun. Jadi sholat tahajud, baca Quran, amal ibadah, amal soleh. Ketika kita sudah merasa kenikmatan, ada nikmat di situ, itu luar biasa. Ibu termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Amin ya Allah. Baik, lanjut. Untuk yang ketiga, istiqomah dalam ibadah. Ciri yang ketiga, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istiqomah dalam beribadah. Nah, ini yang paling beratnya, ini yang paling susahnya. Kalau baca Quran sekali itu biasa, semua mampu, ya. Tapi untuk menjaga terus-menerus baca Al-Quran setiap hari atau di waktu yang sama, ini yang susah, ya. Istiqomah, dawam. Di sini dalam firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, mereka tidak akan merasa khawatir dan juga mereka tidak akan merasa bersedih. Jadi kalau orang yang istiqomah
itu dijamin oleh Allah, mereka tidak akan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi khaufun dengan yahzanun itu beda ya. Kalau khaufun itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Khaufun itu sesuatu yang belum terjadi. Ibu khawatir. Khawatir misalnya anaknya jatuh. Sudah jatuh belum? Belum. Ya. Ibu khawatir anaknya tidak lulus ujian. Sudah gagal belum? Belum. Tapi sudah ada rasa khawatir. Ya. Nah, kalau orang yang istiqomah itu tidak ada rasa khawatir. Rasa khawatir ini Bu, kalau dalam ilmu psikologi itu namanya kecemasan. Nah, ini penyakit utama psikis seseorang itu adalah rasa cemas. Kalau sudah kecemasannya begitu meningkat, maka orang ini akan jadi stres. Sieun leungit hartana, sieun bangkrut usahana, sieun telulus, sieun gagal, sagala sieun. Ya, nah itu jadi stres. Nah, untuk orang yang istiqomah itu Allah jamin tidak punya rasa seperti itu. Karena apa? Karena semuanya diserahkan kepada Allah. Ieu mah di Padaringan masih kena aya 10 kilo beas. Dasar deui. Contoh gampang kamari minyak goreng. Nimbun. Tenang mah tenang we, nanaonan teu kopi nimbun we. Ngumpul-ngumpul wae ngaku. Sayana we. Wae ngaku. Salaki jeung anak-anaknya tatangga dibawa ke ngantri. Teu Pak Ustad. Tenang we. Akhirna turun deui ini dari contoh real. Ya. Nuju naon Bu? Ngantri minyak goreng Ustaz. Emang tegabuh di bumi? Aya 5. Diabringkeun suamina jeung anakna. Aya 5 yang berikan. Jadi kadang-kadang stok tidak ada itu bukan tidak ada. Dan tiap rumah biasanya 1 kilo itu jadi 10 kilo. Kumaha tidak ada di pasaran ya, ada di rumah semua. Di pasar tidak ada, adanya di rumah. Diabringkeun hayu keluarga. Bari kena teh anggarnya dibagikeun gitu. Di bumi teh aya, toh di abi aya 10, mah ada. Eta kurajina ngantri. Nah, itu contoh real tentang khaufun. Ya. Kantos abi iya Bu. Jadi rasa itu ya, rasa khaufun itu tidak hanya oleh orang-orang seperti kita. Orang-orang kaya pun gitu ya. Ini yang luar biasa gitu. Jadi waktu itu pernah bimbing ibadah haji, tapi yang plus ya. Ini jamaahnya orang-orang yang duit lah ya, waktu itu dari Mekah itu kita sudah wanti-wanti. Jadi dari Mekah itu kan makanannya memang kita sediakan ya, setiap hari ada. Nah, kita informasikan kita nanti akan berangkat ke Mina. Dari sini tidak usah bawa makanan, itu nanti di Mina kita akan siapkan. Tapi anger we, dah sieun kalapan. Apa nu itu teh abdi na Bu kedah ngangkat-ngangkatna abot gitu. Sugan teh naon da eta aya sagala makanan ada. Ketika sampai di Mina, karena memang kita sudah siapkan makanannya, yang dibawa teh dimakan teu. Dibawa deui. Bawa balik deui. Berat deui we mamana. Tidak hanya yang dibawa itu tidak dimakan,
Tapi yang di Minanya juga berebut. Berbawahan balik. Ya ini luar biasa itu yang Dia supun anak untung aja aja dengan Aduh, mereka takut datang ke Mina tidak ada makanan, sehingga mereka berbekal makanan. Begitu sampai di Mina, terlihat makanan yang dibawanya lupa, berebut sama yang ada. Itu orang tadi dia tinggali. Ya itu manusia luar biasa ya. Jadi sieun pisan gitu saya punya. Kemudian walahum yahzanun. Nah, yahzanun ini namanya penyesalan. Artinya yang sudah terjadi. Ya. Jadi kalau khaufun belum terjadi, kalau yahzanun yang sudah terjadi. Nah, ini ngaji tadabbur tuh seperti ini, Bu, ya. Nah, yahzanun ini mengakibatkan rasa menyesal. Rasa sedih yang berkepanjangan. Ya. Ini ada yang mengilustrasikan begini, Bu. Jadi kalau ada ibu mendengar cerita lucu, itu pasti ketawa. Pertama kali ibu dengar cerita lucu, itu pasti ketawa. Tapi ketika itu sudah berulang-ulang, garing terang. Mual seuri deui. Tapi anehnya, ketika ibu mendengar cerita sedih, cerit deui, cerit. Ayo we cerit. Gitu ya. Misalnya ditinggalkan seseorang, itu sudah bertahun-tahun. Ketika ada yang mengingatkan, nangis lagi. Ada yang menceritakan, nangis lagi. Nah, tersigan cerita lucu itu. Kan cerita lucu mas 2 kali 3 kali mesti rame. Tapi ketika cerita sedih itu bisa berulang-ulang. Ya. Makanya kita harus belajar memanage hati kita. Jadi ya tidak perlulah berulang-ulang terus tentang kesedihan, penyesalan. Ya. Memang kita menyesal, memang kita bersalah, memang kita sedih. Tapi tidak perlu berkepanjangan, tidak perlu berlarut-larut, karena tidak ada yang berubah. Ya, sesedih apapun ibu ditinggalkan seseorang, itu tidak akan hidup lagi. Ya. Ya, penyesalan apapun yang kita sesali itu tidak akan merubah apapun. Malah akan merubah diri kita ketika kita terus berkecimpung dalam kesedihan, terus sibuk dalam kesedihan. Nah, orang yang istiqomah itu orang yang tidak ada rasa menyesal. Karena apa? Karena perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Bukan perbuatan yang mengakibatkan penyesalan. Baik itu dalam hidupnya ataupun nanti ketika dia sudah tiada. Karena dalam Al-Quran banyak, Bu, ya, ungkapan-ungkapan penyesalan orang yang sudah mati. Ya, ada. Ibu nanti baca, ada penyesalan orang kafir yang pengen dihidupkan lagi. Walaupun sehari. Kalau dia dihidupkan lagi, dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan amal soleh dan bersedekah. Makanya itu kali ibu bisa nyesel gitu. Semaot kali, aduh, artos seueur kene, bumi aya 5. Nah, betul disedekah tuh. Nah, ayeuna nya mumpung hirup kurang sedekah. Kemudian ini saya bawakan satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat Imam Bukhari. Nah, ini yang terpentingnya, Bu, yang di akhir. Fa innallaha la yamallu. Maka sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan. Hatta tamallu, sehingga kamu bosan. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya jangan bosan-bosan, karena Allah tidak akan bosan. Malah biasanya kita nanti yang akan bosan. Gitu.
wa inna ahabbal a'mal ilallah madama. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang dawam, yang berkelanjutan, yang kontinu, yang terus menerus, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit satu ayat. tuh ya. Walaupun sedikit, wa in qalla, tapi dawam, kontinu, terus menerus. Jadi dalam kita beramal itu jangan cari kuantitas, jangan ngejar banyak, ya. Mau sedekah, pertama kita niatkan sedekahnya, ya. Itu jangan dulu berpikir harus berapa, tapi kita harus konsisten, kita harus dawam, kita harus continue untuk bersedekah. Itu saja, ya. Jangan mentargetkan harus sekian, ya. Tapi targetkan pokoknya tiap hari Jumat, pada Jumat atau sebelum Jumat saya harus sedekah. Pokoknya tiap Senin saya harus puasa, tiap Kamis saya harus puasa, ya. Nah ini, atau sholat dan lain sebagainya, ini tidak perlu kita bikin target-target yang banyak dulu, yang muluk-muluk dulu, tapi konsistennya yang harus kita. Makanya kalau yang masih belum continue atau dalam bertahajud, itu yang pertama targetnya jangan sholat dulu, ya. Targetnya jangan sholat dulu, targetnya bangun dulu. Kemarin sholat lalu kebangun. Tapi iya Bu, iya, target awalnya bangun dulu, ya. Bukan bangun buat sholat, tapi bangun saja. Pokoknya saya mau bangun jam 3, ya. Buat apa? Buat apa aja. Tapi kalau sudah ditargetkan buat sholat, ya ketika lilir teh gitunya, aduh dek sholat kudu kacai panjang ceritanya. Tapi kalau targetnya bangun dulu, bangun ayah HP, HP Penting bangun. Ayah telenovela jam 3, tonton kalau telenovela. Nantinya kalau kita sudah terbiasa, ini akan jadi jam biologis, ya. Jam biologis itu nggak usah pakai alarm, ya. Mau ibu tidur jam berapa saja, mau ibu capek kayak apa, kalau sudah itu menjadi jam biologis, setiap jam 3 ibu pasti bangun. Tapi kalau ibu belum dapat jam biologisnya, alarm 10 game di Paromandri. Ya benar, di Paromandri. Kan masang desa nggak ganggu. Itu ya. Targetnya begitu, bangun dulu. Nah, kalau sudah bangun, akhirnya apa? Akhirnya masa mau begini aja, baca Quran, sholat gitu ya. Sholatnya nggak usah sampai bengkak kakinya kayak Rasulullah. Sholat aja yang ibu mampu. Mau ibu bisa 3 rakaat silahkan, 1 rakaat mangga. Pokoknya kalau sholat malam itu witir, ganjil, ya. Mau 1 silahkan, mau 3 silahkan, 3 mau 2 menit waktunya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi dari bangun, kemudian nantinya baru sholat. Nah ini kan biasanya kita pasang targetnya, hayang naon, hayang sholat tahajud. Nah itu jadi beban Bu, ya, jadi beban. Yang penting bangun dulu, karena kalau tidak bangun tidak mungkin kita sholat. Benar ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, sabar dan syukur menjalani hidup. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim radhiyallahu an dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun. Itu kalau mau diharokatin ya. Dari An Abi Yahya Suhaib bin Sinani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakar wa kana khairan lahu wa in asobathu darra'u sobaro fakana khairan lahu. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu semuanya untuk dirinya khairun, baik. Walaisa dzalika li ahadin, dan itu tidak terjadi pada orang lain. Ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak terjadi kepada orang lain kecuali orang mukmin. In asobathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, kelapangan, kenikmatan, syakar. Wa kana khairan lahu. Dan syukurnya itu baik baginya. Wa in asobathu, dan jika dia mendapatkan darra'u, kemalangan, musibah, kesempitan, kesusahan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabarnya itu baik untuknya. Itu ya. Ibu perhatikan, untuk sarra'u itu artinya kesenangan, kenikmatan. Untuk darra'u itu artinya kesusahan, kemalangan, kesempitan. Tapi sebelumnya itu katanya sama. Asobatku. Asobah itu biasanya jadi musibah. Ya, kata musibah itu dari kata soba. Soba itu artinya ditimpa. Kalau ditimpa itu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Ibu tertimpa buku. Dari atas ke Apa bawah. bukunya dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ibu tertimpa panci dari atas ke Bawah. Itu namanya asoba. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kalimat asoba dipakai untuk hujan. Ya. Kalimat asoba juga bisa berarti musibah. Nah, di sini kalimat ini itu berlaku untuk sarra'u dan darra'u. Ya. Rasulullah menggunakan kalimat asoba untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Untuk sesuatu yang mudah dan sesuatu yang sulit. Untuk sesuatu kesempitan atau kelapangan, kekayaan atau kemiskinan. Nah, asoba berarti datangnya dari atas. Artinya siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kesenangan, juga Allah yang memberikan kesulitan. Allah yang memberikan kelapangan, Allah juga yang memberikan kesempitan. Allah yang memberikan kekayaan, Allah juga yang memberikan kemiskinan. Ya. Allah yang memberikan kesuksesan, Allah juga yang memberikan kegagalan. Artinya semuanya itu dari Allah. Jadi lamun ayeuna aya nu beunghar nya ulah agul. Begitu juga kalau ada yang miskin, jangan menyesal. Karena semuanya dari Allah.
Kalau ada yang sehat itu dari Allah, ada yang sakit itu dari Allah. Kita tidak berkuasa untuk itu, Bu. Ya. Itu pemberian saja dari Allah. Sebagaimana kita lahir. Kita lahir ini mau jenis kelamin apa, kan nggak milih. Ya. Apa ibu menyesal jadi perempuan? Tapi ada, Bu, yang begitu ya. Ada. Ya, sampai akhirnya menikahi perempuan. Nah, menalaki loba. Menyesali lahir sebagai Laki-laki. kan Cinta kita lunak. tidak milih mau apa gender kita. Ya, kita lahir perempuan, ya kita terima. Kita lahir laki-laki, ya kita terima. Begitupun ketika kita hidup, susah kita terima, senang kita terima, mudah kita terima, kaya kita terima, miskin kita terima, sehat kita terima, sakit kita Terima. Artinya jangan fokus ke situ. Nah, ini kebanyakan kita fokusnya di sana. Dapat kenikmatan, fokusnya di nikmat, senang. Dapat kesulitan, fokusnya di sulit, asa pang sulit, asa dunia. Ya. Karena kita fokus ke sana, padahal itu pemberian Allah. Apa yang bisa kita rubah? Apa yang bisa kita pilih? Akhirnya gagal mas, gagal, nggak bisa diapa-apain. Miskin, ya miskin, nggak bisa di. Tapi ada yang bisa kita pilih. Apa itu? Syukur dan sabar. Nah, itu yang ada dalam penguasaan kita. Ya, ada dalam kekuasaan kita. Ada dalam pilihan kita. Syukur dan sabar. Tapi kalau musibahnya, pemberiannya itu Allah. Allah yang kasih. Kalau sekarang Allah kasih sehat, apa pilihan kita? Tapi ketika kita dapat sakit, apa pilihan kita? Sabar. Itu. Namun memang sakit. Kurang dari nanya berkurang tegeri, nanya wanaha. Fokusnya di sakit. Padahal sakit itu di luar kendali kita. Ya, di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sabar. Yang bisa kita pilih adalah mau sabar atau tidak. Itu Bu ya, makanya menakjubkan kata Rasulullah. Urusannya orang mukmin itu nggak ada yang nggak jadi baik, semuanya jadi baik. Karena ada sabar dan syukur. Bukan ada kaya dan miskin, bukan ada sehat dan sakit, bukan ada lapang dan sempit, bukan. Tapi karena ada sabar dan syukur. Apapun yang kita terima, kalau pilihan kita tepat, kata Rasulullah, kalau sarra'u syakarah, kalau darra'u sabarah, itu bakal baik buat kita. Ya. Jadi bukan sakitnya, bukan sehatnya, bukan kayanya, bukan miskinnya. Yang baik buat kita bukan itunya. Tapi pilihan kitanya, yang itu akan khairan lahu, menjadi baik buatmu, menjadi ganjaran buatmu. Itu ya. Makanya ya jalani aja hidup kita. Ya. Sakit jalani. Saya lagi sakit ini. Kalau kata dokter gitu ya. Memang kadang-kadang memang sakit. Nah, kalau ditanya gimana sekarang? Berobat jalan. Iya. Saya harus banyak jalan-jalan. Sambil berobat jalan-jalan. Aslina Bu, lamun di bumi ngadon gering. Sagala karasa. Nyeri. Tapi ku jalan-jalan. Minum obat. Makanya berobat Jalan. Dengerin di rumah sakit. Baik Bu, kita lanjutkan ya. Nah makanya di sini saya ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu di antara ayat-ayat yang menjadi dalil bahwasanya manusia itu semuanya pasti diuji. Atau bisa dikatakan kehidupan manusia itu
semua kehidupan kan. Kehidupan manusia itu adalah ujian. Ya. Jadi yang miskin minta kaya sama, miskin itu ujian, minta kaya juga nanti dapat kaya, kaya juga ujian. Gitu. Jadi bukan ketika miskin minta kaya, oh berarti terlepas dari ujian. Enggak. Miskin ujian, kaya ujian. Yang saya rasakan, Bu, ya, antara sehat dengan sakit itu lebih berat ujiannya ketika sehat. Ya, yang saya rasakan. Jadi kalau sakit, Bu, ingat Allah gitu. Tobat gitu. Enggak usah ingat maut gitu ya. Coba mun sehat. Bablas. Coba mun sehat. Tenang we lu duit itu kan dia. Ya, makanya lebih berat hidup ujian ketika sehat. Jadi ketika sakit itu ya Allah sayang sama gitu ya. Samalah gitu. Dikasih ujian mau sehat mau sakit, tapi yang berat itu kalau sehat. Nah kalau lagi nggak punya duit, banyak kebutuhan, itu lebih mudah ujiannya. Kalau menurut saya daripada Banyak uang. Jalan-jalan. Ya, Ke mall. jadi lupa. Coba ketika kita banyak uang nggak sedekah bisa dosa. Ya. Ya, bisa dosa. Dan kita keluarkan, kita infakkan uang itu bukan di jalan Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang Allah rizkikan kepada mereka itu yunfikun, pasti diinfakkan. Jadi nggak ada harta ibu yang nggak diinfakkan. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Pasti semua harta yang Allah rizkikan kepada kita itu pasti keluar, itu pasti infak. Cuma infaknya kemana? Gitu. Infak itu artinya hilang, Bu, habis. Nifak gitu ya, kayak istilah nifak, munafik. Itu artinya amal-amal ibadahnya, amal solehnya jadi hilang, jadi habis. Nah begitu juga rizki. Yang Allah rizkikan kepada mereka itu pasti diinfakkan. Jadi apapun yang ibu dapatkan, uang ibu dapat 10 juta, ibu dapat 5 juta, ibu dapat 100.000, itu pasti habis. Tapi habisnya kemana? Ya, habisnya kemana? Ada yang menjadi atau infaknya di jalan Allah, ada yang infaknya jadi mubadir, infak ke jalan setan karena jadi teman setan, ada infaknya buat memerangi Allah, gitu ya. Tapi pasti habis, nggak mungkin nggak habis. Apa yang ibu makan itu pasti keluar. Kalau tidak keluar ke rumah sakit. Itu sama rezeki ya. Itu nggak ada yang diam saja, nggak ada. Itu pasti ngalir, pasti lewat. Dan yang udah 6:30 kita percepat, Bu. Yang kelima, senang mendengarkan nasihat. Ya, nah ini makanya alhamdulillah ibu-ibu menjadi anggota majelis taklim yang biasa menghadiri majelis taklim. Tapi jangan salah, tapi belum ada surveinya ini ya. Jadi rupanya pengajian-pengajian kenapa ibu-ibu sangat ramai banyak gitu ya dibandingkan pengajian bapak-bapak. Ini mungkin ada yang survei kecil-kecilan gitu ya. Rupanya dengan mengikuti majelis taklim itu, ibu bisa terlepas dari seluruh tanggung jawab. Ini kamu madam deui we. Datang ke ibu madam deui. Bisa sekali dia di mama manggil deui. Ya. Jadi terlepas dari seluruh keruwetan di rumah. Yang kedua, itu menjadi tempat istirahat yang paling nikmat. Ayam pendek. Ya.
ya. Ada yang bercerita, didengarkan. Kemudian komolamun ada angin sepoi-sepoi. Wih teh seger. Itu. Nah, ini Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu mereka orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi orang yang ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah orang-orang yang memang ingin cari nasihat, pengen dinasehatin, ya, pengen cari ilmu, pengen cari orang yang bisa mengetahui penyakitnya, kekurangannya. Jadi ini orang yang pengen introspeksi, orang yang pengen dinilai orang. Jadi biasanya orang itu pengen nilai orang. Nah, kalau ini pengen dinilai orang, apa sih kurang saya? Tolong nasihati saya, apa kekurangan saya? Ini orang yang mendapatkan cirinya, mendapat petunjuk dari Allah, orangnya seperti ini. Tapi kalau orang yang banyak ngomongin orang, gitu ya, nah ini kayaknya masih jauh, Bu. Ya. Nah, ini. Jadi ciri yang kelima itu adalah senang mendengarkan nasihat. Pengen dirinya dinilai, pengen dirinya dikoreksi. Karena penyakit jiwa, penyakit hati itu hanya orang yang tahu. Ya. Makanya tanyakan ke orang. Beda sama penyakit fisik. Penyakit fisik kita yang tahu. Percaya nggak? Iya. Ibu kalau datang ke dokter, apa kata dokter? Sakit apa? Ditanya. Jadi kalau penyakit hati, orang yang tahu. Tapi kalau penyakit fisik, kita yang tahu. Dokter saja yang spesialis, sakolana, salilagila, anger nanyakan. Punya risocap ketinggal. Jadi nanti coba ibu ke dokter, ketika ditanya nggak jawab. Ke dokter tadi barang naon. Kuma dokter. Tegamang naon bu. Naon nu diraos. Oh, lamun bingung dokter. Balik deui. Juga balik deui. Tapi kalau ibu punya penyakit hati, ya, itu orang nggak perlu nanya, orang tahu, ya, sok diomongkeun Pak. Tinggal si eta. Manyun wae. Orang yang tahu, jadi ibu yang nanya, kira-kira apa sih kurang saya? Apa sih kejelekan saya? Apa sifat yang ibu tidak nyaman, ibu tidak senang? Nah itu orang nanti ngasih tahu, gitu ya. Kitanya mah kan nggak tahu. Rarasaan teh, rarasap we ka urang. Asa bener. Padahal lamun urang eueuh teh batur teh sorah. Atau geus Ya, geus kumpul ya. Si ate teh datang muanya, datang muang. Kumaha kitu? Mun aya si eta mah ribuh. Tah teh datang, alhamdulillah. Oh, ribuh. Ada bunya, jadi taruh saja ke sebelahna. Resep tuh orang datang. Yang keenam Bu, ciri yang keenam itu hidupnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya penuh dengan keberkahan, ya. Nah, berkah ini diantaranya adalah hidupnya selalu cukup. Hidupnya selalu cukup. Cukup dalam bahasa Arab itu artinya ghina. Dalam bahasa Arab cukup itu ghina. Ghina itu biasanya diartikan kaya. Jadi kaya itu adalah orang yang merasa cukup, bukan yang banyak nih milik, ya.
bukan yang banyak milik, tapi yang cukup. Karena banyak orang yang punya miliknya banyak, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Nah ini kalau kita dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, hidup kita cukup. Gitu ya. Rumah kita cukup, kendaraan kita cukup. Di kendaraan ya cukup. Karimun, punya karimun. Karimun tang. Lagu make ayah. Itu ya. Jadi kalau ibu sudah tidak merasa cukup, ya kayak tadi ya. Orang yang tidak merasa cukup itu nanti khaufun tadi. Penuh hidupnya dengan rasa khawatir. Hidupnya selalu cemas, gitu ya. Itu orang yang tidak cukup. Artinya dia tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mencukupkan itu Allah, Bu. Itu ada dalam satu riwayat tentang ya termasuknya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah hanya punya atau bisa menjamu 2 atau 3 tamu saja. Makanan yang tersedia itu hanya cukup buat 3 orang saja. Tapi tamu yang datang itu luar biasa, banyak. Dan disinilah mukjizatnya. Ketika disuguhkan kepada tamunya, semuanya kebagian dan semuanya kenyang. Padahal secara logika, secara hitungan itu cukup buat 3 orang saja. Nah kalau ibu sudah mendapatkan keberkahan, itu sudah bukan hitungan logika, itu sudah bukan hitungan matematis, karena Allah yang nanti mencukupkan. Ya, itu banyak, Bu, dibuktikan. Ada yang misalnya guru madrasah, penghasilannya cuma 1 juta, punya anak 3, ya, rumah ngontrak, anaknya 3-3-nya sekolah, cukup nggak 1 juta? Kenyataannya cukup. Ya, artinya bukan hitung-hitungan 1 juta dikurangi buat bayar kontrak, 1 juta dikurangi buat bayar anak sekolah, 1 juta dikurangi buat makan. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Karena kenyataannya yang 3 orang anaknya sekolah, ada yang membiayai, ada yang sekolahnya memberikan beasiswa. Makannya itu bukan dari 1 juta dia harus mengeluarkan beli beras, beli lauk, tidak. Bisa jadi setiap harinya ada yang mengirim buat sarapan, ada yang malamnya ada yang mengirim, ada yang ya itulah. Itu Allah yang cukupkan. Ya. Artinya bukan hitung-hitungan matematis. Jadi percayalah, yakinlah kalau kita sudah dibimbing oleh Allah, kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, bukan milik kita yang banyak, ya, tapi ada rasa cukup. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tentunya akan husnul khatimah. Ya, di sini dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di sini malaikat itu sudah menanti kedatangan atau kematian orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidupnya luar biasa. Orang yang mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah ini luar biasa. Maka meninggalnya atau tutup usianya itu dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ini bagi orang-orang seperti ini itu selalu menciptakan peluang-peluang kebaikan. Ya. Jadi karena dia takut matinya tidak baik, maka dia ciptakan kebaikan-kebaikan dengan cara dia memilih tempat yang baik dan dia memilih waktu yang baik. Dia tidak akan singgah di satu tempat yang jelek. Dia akan memilih, gitu ya. Dia akan memilih. Walaupun cuma singgah, tapi tempat itu jelek, dia tidak akan pilih. Contoh, misalnya hujan badal kieu. Orang kana motor, dek miuhan, aya diskotik.
orang kadinya teh lain hayang ka diskotik, hayang nyium ngan tempat diskotik dianggap tidak baik, ya. Makanya dia tidak memilih. Ini orang yang punya pikir untuk husnul khotimah. Kenapa? Bagaimana lamun nyuhan kadinya jol dicabut nyawanya, ya, akan menimbulkan fitnah, gitu ya. Nah, makanya orang yang husnul khotimah itu adalah orang-orang yang cara berpikirnya dia mencari tempat yang baik dan mencari waktu yang baik, sehingga akhir hidupnya bisa dipastikan, bisa dijamin itu dalam keadaan baik, di tempat yang baik dan pada waktu yang baik. Jadi orang yang begini ini menghindari yang jelek-jelek, Bu. Takut nantinya pas lagi melakukan kejelekan, pas lagi berada di tempat yang jelek, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Bu. Insya Allah dalam kesempatan yang lain, pada waktu yang lain, kita bisa saling mengingatkan, ya. Jadi ini tidak berlaku buat ibu-ibu saja, termasuk yang ngomongnya, gitu ya. Jadi kalau kita taklim itu ya, kalau di khutbah Jumat biasanya ada wasiat khususnya buat khotib, gitu. Umumnya buat jamaah. Nah, makanya dalam kitab mentadaburi Al-Quran itu adalah terutama buat yang menyampaikan dan pada umumnya buat yang mendengarkan. Mangga. Kalau seseorang tidak pernah meminta hidayah, kemudian Allah akan memberikan hidayah tidak? Umar bin Khattab juga tidak pernah meminta hidayah, ya. Tapi Rasulullah yang meminta Umar bin Khattab supaya masuk Islam. Artinya orang itu ada yang di dunia itu punya manfaat, ada yang tidak bermanfaat, gitu ya. Nah, ini Umar bin Khattab di antara manusia yang ada waktu itu, Umar bin Khattab adalah orang yang punya manfaat yang besar, ya. Di samping beliau pengusaha, kemudian beliau juga punya keberanian, beliau juga termasuk orang yang pandai berkelahi, artinya punya kelebihan. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya kalau orang punya kualitas itu tidak hanya manusia yang lihat, Allah juga lihat. Gitu. Allah pasti lihat, ya. Nah, Allah juga bisa memilih. Makanya kan tadi kan tentang masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau orangnya tidak meminta, tapi Allah melihat kebermanfaatannya banyak, itu bisa jadi Allah berikan hidayah. Tapi lamun misalnya mentana onggal poe, tapi asa manfaatna itu jelema, ya. Kamu ngawini gitu. Tapi ya itu kembali kepada Allah, karena kita tidak bisa menghukumi seseorang gitu sebelum orang itu meninggal dunia. Jadi kalau masih hidup itu, Bu, peluangnya masih besar, ya. Jangan kita melihat oh itu masih kafir, oh itu mah orang jahat gitu ya. Belum tentu ya. Tapi kita tetap harus berdoa untuk minta hidayah petunjuk. Kalau kita ya, kita harus selalu, dan setiap hari kan minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, baik, kita tutup saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.